Growing up, parents got me a guitar, said you could do anything. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman dimanapun berada. Semangat pagi sahabat Pak Guru Iki dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview sebuah aplikasi yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan terutama di pegawaian gitu ya, di teman-teman PNS, ASN, Kementerian Agama. Jadi saya mencoba mereview sedikit lah penggunaan aplikasi pusaka. Oke, tentunya review ini dipersembahkan oleh Pak Guru Iki Senaria ya. Jadi kalau ada yang salah atau yang kurang boleh dikomentari di bawah ya. Atau mungkin teman-teman butuh tahu informasi apa tentang aplikasi pusaka, boleh komentar di bawah, insya Allah dijawab. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengapa sih aplikasi pusaka yang dipakai gitu. Itu dasar penggunaan aplikasi pusaka adalah surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Sekjen nomor 30 tahun 2002 tanggal 30 November tahun kemarin ya, tahun 2022, yaitu tentang penggunaan aplikasi terintegrasi untuk semua ya teman-teman, semua layanan Kementerian Agama, yang nantinya sekali lagi pelayanan itu bisa ada di Pusaka Super Apps. Tentunya aplikasi ini baru ya, sedang dalam proses pengembangan, jadi sangat butuh masukan dari kita. Makanya saya juga harus mereview ini gitu, karena saya yakin pasti ada kekurangannya yang perlu kita sampaikan kepada pengembang aplikasi Super Apps ini. Tapi yang jelas saya yakin ini sangat bagus aplikasinya, akan memudahkan kita semua untuk banyak hal. Apa kemudahan yang bisa kita dapatkan? Oke, lanjut video ini, jangan di skip ya, supaya tidak salah paham. Yang pertama dulu, jadi sebelum saya memulainya, saya ingin memberitahukan bahwa nanti di video ini sampai selesai itu akan berisi review tentang lebihnya apa sih aplikasi ini gitu ya. Seperti saya sampaikan di awal tadi gitu, apa sih hebatnya. Kemudian penggunaan aplikasi untuk ASN seperti apa gitu ya, itu akan saya sampaikan juga. ASN itu PNS ya. Kemudian kalau saya tidak bisa menggunakan aplikasinya, terutama untuk absen nih, yang katanya untuk ASN ya, apa yang harus saya lakukan? Oh, tenang kawan-kawan, ada jawabannya. Simak terus reviewnya. Yang pertama, sebelum kita membahas isi dalamnya, tentu kita bahas dulu bagaimana cara mendapatkan aplikasi pusaka ya. Untuk mendapatkan aplikasi pusaka, bagi teman-teman yang HP-nya, gadgetnya, gawainya adalah berbasis Android ya. Bukan iPhone, bukan Apple phone gitu ya. Jadi teman-teman yang menggunakan HP Android, silahkan mendownload aplikasi Pusaka Super Apps itu di Play Store. Nama aplikasinya adalah Pusaka Biro HDI Kementerian Agama. Pastikan Biro HDI Kementerian Agama ya. Kemudian bagi pengguna Android, bagi pengguna iPhone, teman-teman pengguna iPhone dapat mengunduhnya melalui App Store ya. Ini sama sebenarnya Play Store ya, cuma karena beda jenis HP, jadi nama menunya, nama aplikasinya berbeda ya. Dan nama Pusaka itu di iPhone itu namanya Pusaka Apps ya. Tidak ada Biro HDI Kementerian Agamanya ya, kalau di iPhone ya. Oke, itu mendownloadnya ya. Dan pastikan yang teman-teman download itu aplikasinya begini modelnya ya. Putih backgroundnya ya. Latarnya putih dengan warna seperti yang teman-teman bisa lihat. Kemudian ada tulisan Biro HDI Kementerian Agama. Kalau teman-teman mendownload yang ini, berarti teman-teman sudah melakukan hal yang benar. Tapi jika teman-teman mendownload yang seperti ini, ada yang berwarna biru ya, ini jelas salah ya. Teman-teman nanti akan miss gitu ya. Segala-galanya akan miss, nanti absennya salah, presensi lauk pauknya salah, perhitungannya dan lainnya ya. Jadi pastikan mendownload yang putih, bukan yang biru. Karena yang biru ini berdasarkan informasi dari
teman-teman pengembang aplikasi pusaka di pusat gitu ya, ini memang dulu sempat dipakai tapi sudah tidak lagi ya. Ini sudah tidak diupdate lagi, jadi sudah ditinggalkan. Gunakan yang berlatar belakang putih ini ya. Oke, pastikan yang itu teman-teman ya. Nanti di akhir video ini akan ada video penggunaannya ya, dari mendownloadnya sampai dengan menggunakannya ya. Yang kemudian yang kedua, setelah kita mendownloadnya tentu login dulu ya. Gimana sih cara loginnya gitu. Nah, untuk teman-teman login ke aplikasi itu perlu akun. Akun yang digunakan adalah akun Simpak 5. Akun Simpak 5 itu username-nya adalah NIP dan passwordnya adalah sesuai dengan yang teman-teman buat dulu. Jika lupa password, silakan hubungi admin kepegawaian di satker teman-teman masing-masing. Yang di Kelungkung ya silakan hubungi siapa admin di daerah itu gitu ya. Yang ada di Lombok Tengah silakan hubungi admin kepegawaian Lombok Tengah. Yang di Lombok Timur silakan hubungi yang di Lombok Timur dan seterusnya. Oke. Insya Allah akan dibantu langsung reset passwordnya dan langsung bisa digunakan. Kalaupun tidak bisa digunakan, misalkan ya saya ngeriset minta sama admin kabupaten, Bu Pak resetkan password saya, kemudian diresetkan, kemudian nggak bisa login, gitu. Ada masalah seperti itu, jangan khawatir teman-teman, itu memang membutuhkan waktu untuk sinkronisasi namanya ya. Jadi begitu di reset di akun Simpak 4 ya, atau Simpak 5 di kalau di yang terbaru gitu ya, tapi di resetnya di Simpak 4 ya, kalau ada kabupaten nanti ya. Itu akan membutuhkan beberapa waktu gitu, untuk bisa tersinkron ke aplikasi pusaka. Tapi jangan khawatir, itu pasti akan tersinkron nantinya. Ya, sabar saja. Karena sekali lagi ini aplikasi yang masih sedang dikembangkan. Kalau penggunanya sedikit, dulu di Kementerian Agama Pusat memang lancar katanya ya. Tapi ketika ini disebar ke seluruh Indonesia, Nusantara gitu. Jadi penggunanya akan semakin banyak, pasti permasalahannya juga akan semakin banyak. Jadi sangat disarankan bagi teman-teman untuk mencobanya, supaya teman-teman yang mengembangkan aplikasi ini itu bisa memperbaiki kalau ada kesalahan, memperbaiki bugsnya kah atau apa gitu ya, yang belum pas, belum cocok, belum sesuai pengkodeannya dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kalau login saya kira tidak terlalu sulit ya. Nanti videonya sekali lagi ada di akhir presentasi ini. Dan untuk yang non ASN, boleh enggak orang masyarakat umum gitu ya, orang umum gitu, yang bukan PNS, bukan ASN, untuk registrasi ke dalam aplikasi pusaka? Sebenarnya boleh gitu ya. Tapi nanti untuk kepentingan yang lain, bukan untuk nanti seperti ASN kepentingannya. Apa kepentingannya? Ya, nanti saya lihat di video terakhir ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini rupanya ya menu atau aplikasi kalau sudah di-download oleh teman-teman, begitu dibuka, teman-teman nanti login. Login itu bisa melalui dua tombol yang saya berikan kotak ini ya. Bisa klik yang gambar koper yang tulisannya tas atau koper, itu saya juga nggak tahu ya. Tulisannya internal atau login yang di bawah sini ya. Jadi loginlah dengan memencet salah satu tombol itu gitu. Jika teman-teman mengklik internal tadi atau login ini, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Jadi silahkan masukkan email untuk orang umum ya, atau NIP bagi ASN, bagi PNS. Passwordnya apa? Tadi sudah kita informasikan sesuai dengan apa yang ada pada data Simpak 5. Kalau bingung, tanya saja admin kabupaten. Oke. Nah, ini ya. NIP dan password Simpak 5 di kolom yang sudah disediakan. Jangan sampai salah isi gitu ya. Memaksakan dengan email nanti nggak bisa masuk gitu ya. Tapi kalaupun sekali lagi teman-teman gagal masuk karena apapun bahasanya ya, gagal mengambil data dari Simpak 5 atau ada apanya gitu ya, bersabar saja. Sekali lagi aplikasi ini masih sedang dikembangkan.
Tapi jangan pernah putus asa untuk mencobanya, karena kalau teman-teman mencobanya setelah orang-orang lain terbiasa, nanti akan susah juga ya. Oke. Kemudian apa sih lebihnya aplikasi? Nah, ini yang saya bilang tadi, akan kita review sedikit gitu ya. Tapi ini sekilas saja ya. Jadi aplikasi pusaka ini, jadi untuk masyarakat umum itu sangat bermanfaat gitu ya. Bisa akses informasi tentang Kementerian Agama dalam satu aplikasi, bayangkan gitu. Mau tentang apa yang berkaitan dengan Kementerian Agama, naik haji ya, pendaftarannya, setorannya, pelunasannya gitu ya, info kloter dan seterusnya, mungkin akan teman-teman bisa dapatkan di aplikasi pusaka itu gitu ya. Nanti dengan menu-menu yang ada, teman-teman yang dari umum boleh cek gitu ya, download aplikasi pusaka, kemudian lihat-lihat menunya gitu. Di sana ada tentang sertifikasi halal juga bagi yang berusaha gitu ya, pengusaha UMKM kita gitu ya. Ada sertifikasi halal, bahkan ada pendaftaran pernikahan juga. Daftar nikah bisa lewat aplikasi pusaka, tidak harus datang langsung ke kantor KUA di tempat tertentu gitu ya. Jadi daftar dulu, nanti ke KUA-nya tinggal nikah mungkin gitu ya. Saya juga belum pernah mencobanya karena saya sudah menikah ya. Itu untuk aplikasi untuk masyarakat umum. Jadi keren banget sih sebenarnya aplikasi ini, kalau memang nantinya akan jadi aplikasi yang terintegrasi, akan sangat bagus untuk penyampaian informasi kepada halayak ramai, termasuk petugas haji. Ini teman-teman bisa mendaftar nanti lewat aplikasi ini gitu ya. Kemudian untuk yang ASN, tapi sekali lagi ASN-nya adalah ASN Kementerian Agama ya. Kalau ASN Kementerian Pendidikan ya tentu nggak bisa gitu ya. Ini apa sih lebihnya gitu ya untuk kita ASN Kementerian Agama? Di dalam aplikasi pusaka ini akan terintegrasi nantinya banyak hal tentang kepegawaian. Teman-teman bisa mengetahui berapa sih LP yang saya dapatkan gitu ya. LP itu lauk ya bagi yang tidak tahu. Kemudian berapa tukin yang saya dapatkan, itu bisa kita cek sendiri gitu ya, bisa kita pantau nantinya gitu ya. Dan seterusnya, ada banyak hal intinya gitu ya. Mau buat laporan juga bisa melalui aplikasi pusaka ini dan seterusnya. Ya, ini kita bahas khusus untuk ASN ya. Kalau yang untuk umum tidak. Yang pertama, jadi apa sih manfaatnya aplikasi pusaka itu untuk ASN? Itu untuk absensi, untuk presensi, atau lebih kita sering sebut dengan saya mau ngepinjer gitu ya, mau fingerprint. Jadi aplikasi pusaka itu untuk fingerprint, baik itu kehadiran ataupun kepulangan. Jadi saat hadir absen, saat pulang juga absen di aplikasi pusaka. Dan enaknya aplikasi pusaka ini nanti untuk guru ya terutama, karena guru itu bisa absen dari jarak yang cukup jauh nantinya ya. Jadi enak sih sebenarnya gitu ya. Saya juga guru soalnya gitu ya. Asik. Kemudian yang kedua, menulis laporan harian kita sebagai seorang ASN. Apa yang kita kerjakan, mengajar di kelas berapa gitu ya, ada kegiatan apa yang kita ikuti, itu kita bisa buat laporannya di aplikasi pusaka, yang pada akhir bulan kita bisa tinggal print gitu ya. Kita download, kemudian kita print di komputer kita. Oke. Dan yang terakhir untuk ASN, sekali lagi, di aplikasi pusaka kita bisa memantau atau melihat riwayat absensi kita masing-masing gitu ya. Jadi selama sebulan ini saya absen datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa, kita bisa lihat gitu ya. Jadi tidak harus meminta ke admin fingerprint atau lain-lain gitu ya. Kita bisa melihatnya sendiri melalui aplikasi pusaka. Yang penting, nah ini pentingnya ya, ini peringatan ini ya, ketika melakukan absensi, untuk yang non guru, ingat ya, untuk yang bukan guru, untuk teman-teman di kabupaten gitu ya, absensinya wajib menghidupkan GPS di HP-nya ya, karena nanti absen ini berbasis geotagging ya, atau titik lokasi tertentu, titik koordinat tertentu gitu ya.
Kalau untuk guru informasinya masih sedang ada pembicaraan gitu ya, sedang ada diskusi dulu nanti akan seperti apa, karena guru pengawas itu kan ada yang jauh sekali jaraknya gitu. Ada yang hari ini ngawasnya di kecamatan tertentu yang jaraknya tidak dekat gitu. Kalaupun harus ngabsensi kan lumayan ribet gitu ya. Tapi yang jelas nih sekali lagi secara umum jangan lupa aktifkan GPS ya, lokasi kalau bahasanya di HP. Nah, aplikasi pusaka kalau teman-teman sudah login tadi ya dengan nick dan juga password akan kelihatan seperti ini nih. Ada 3 menu penting gitu ya. Yang pertama adalah presensi, yang kedua laporan kerja, yang ketiga riwayat. Yang tadi saya sampaikan, bisa untuk absen, bisa untuk buat laporan, dan ketiga bisa memantau riwayat absensi kita selama 1 bulan ya. Di atas itu ada menu pendidikan dan keagamaan sebenarnya ya. Nanti teman-teman bisa melihat, tergantung nanti sekali lagi orang-orang di pusat gitu yang memegang ini, apakah akan tetap mengupdate. Nanti ada video pembelajaran, ada modul pembelajaran mungkin di bagian pendidikan itu gitu, dan seterusnya. Jadi sekali lagi di nomor 1 itu teman-teman bisa absensi, itu tidak harus menggunakan fingerprint atau sidik jari teman-teman ya, itu hanya tombol biasa, itu tinggal dipencet selesai gitu ya. Bisa digunakan untuk absen, tapi sekali lagi dia akan meminta GPS-nya untuk diaktifkan. Kemudian yang kedua untuk laporan kerja itu juga tombol ya, tinggal diklik saja, nanti akan ada tempat untuk pembuatan laporan. Yang ketiga adalah pengecekan absensi selama kita ngabsen ya, sebulan mungkin atau seminggu dan seterusnya. Ya, bagaimana jika saya tidak bisa melakukan presensi? Entah itu karena izin nih, saya lagi sakit, izin nih lagi ada musibah di keluarga atau apa gitu ya, dengan alasan tertentu bahasanya ya. Yang perlu teman-teman sama-sama pahami adalah ada beberapa alasan yang dibenarkan untuk tidak absen ya. Tapi ya dibenarkan untuk tidak absen di sini maksudnya adalah Anda tidak akan kena hukuman gitu ya. Tidak akan kena hukuman, tapi kalau pengurangan ya jelas kena gitu ya. Jadi kalau tidak masuk ya tetap aja LP-nya berkurang dan seterusnya ya. Tapi yang jelas tidak dikenai hukuman, tidak dianggap menghilang tanpa jejak gitu, menghilang tanpa alasan gitu. Apa saja yang bisa diterima alasannya gitu ya. Jadi yang pertama itu cuti. Nah sekarang itu tidak ada istilah izin ya, yang ada adalah cuti. Teman-teman sakit itu izinnya adalah cuti gitu. Yang berlaku adalah cuti sakit sekian hari, dari hari ini sampai hari ini, nanti ada tempatnya ditulis gitu ya. Kemudian selain cuti ada juga dinas luar. Dinas luar ini maksudnya bekerja di luar full time gitu ya. Misal saya diminta ikut pelatihan menjadi proktor asesmen nasional di hotel tertentu, selama 3 hari, nanti kan nggak bisa ngabsen ya, itu dinas luar. Nanti ada mekanismenya ya, ada cara kita melaporkannya. Atau tugas luar, apa bedanya dinas luar dengan tugas luar? Nah, kalau tugas luar ini tidak full time gitu ya, jadi kita sudah datang ke sekolah, mungkin ke kantor, mungkin sudah ngabsen masuk gitu ya, datang jam 7 gitu, kemudian disuruh melakukan tugas oleh pimpinan gitu. Entah pergi apa, pelatihan, walaupun hanya beberapa jam, yang kalau kita balik ke tempat kerja itu akan menghabiskan waktu yang panjang gitu ya. Saya datang sana hanya untuk ngabsen doang gitu. Maka nanti kita bisa tidak absen pulangnya gitu ya, dengan mengupload surat tugas ini gitu ya, surat tugas luar gitu. Atau ada kondisi force majeure apalah istilahnya ya, error gitu ya, presensi pusaka nggak bisa dipakai, mencet nggak bisa loginnya, tapi itu harus dibuktikan nanti oleh admin di satuan kerjanya, dilihat gitu ya, oh memang error, nanti dibuatkan surat pemberitahuan biasanya. Kalau errornya dari pusat gitu ya, pasti pusat akan memberitahukannya ya, bahwa aplikasi memang sedang error dan
para pengguna aplikasi bisa tidak absen gitu, dengan tentu mengupload ini gitu, dengan mekanisme tertentu tadi, atau mati lampu sehingga jaringan tidak ada gitu ya, nggak bisa nge-net kita gitu ya, itu nanti akan ada mekanismenya gitu, surat pemberitahuan baik itu dari Satker atau gimana gitu. Dan yang terakhir adalah libur fluktuatif. Fluktuatif itu maksudnya di daerah tertentu dia libur, tapi di daerah lain tidak gitu ya. Semisal kalau di Papua tuh ada libur Natal yang lebih panjang daripada di NTB misalkan, atau di daerah NTB ada kegiatan budaya yang satu provinsi ada himbauan dari gubernur untuk tidak masuk sekolah, untuk tidak masuk kerja misalkan. Itu bisa dijadikan salah satu alasan untuk kita tidak melakukan presensi atau libur gitu. Tapi itu harus ada surat surat keputusannya dari kepala daerahnya gitu ya. Nah, kalau tadi itu adalah alasan-alasan yang membuat kita tidak absen itu, bagaimana cara saya melaporkan alasan itu? Nah, ini ada mekanisme juga ya, yang nantinya ini akan terintegrasi juga nanti dengan Pusaka Apps insya Allah gitu ya, kalau saya tidak salah informasinya. Tapi untuk sementara dia masih harus kita akses menggunakan website. Jadi teman-teman harus mengunjungi website presensi.kemenak.go.id atau lengkapnya https://2 ya, presensi.kemenak.go.id. Nanti kalau teman-teman membuka website ini, disitulah kemudian teman-teman mengupload surat cuti, surat tugas gitu, atau surat edaran libur fluktuatif dari pimpinan daerah gitu ya. Terus gimana cara loginnya? Sama sih, ada loginnya nanti ya. Login karena ini urusan masing-masing gitu ya. Loginnya dengan akun Pusaka juga, dengan akun Simpak 5 gitu ya. Dan kita tinggal upload saja, tinggal upload, kemudian tulis tanggal berapa dan sebagainya. Nanti ada gambar sedikit di sini ya. Ini contohnya saja. Kalau teman-teman mengakses tadi presensi.kemenak.go.id akan tampil seperti ini. Nanti login menggunakan NIP dan password. Klik masuk. Kemudian kalau seandainya sudah benar tulisannya, kemudian bisa masuk, akadanya akan seperti ini. Nanti teman-teman klik bagian pengajuan, ketidakhadiran, dan buat ketidakhadiran baru. Ini sudah ada urutannya ya, 1, 2, 3 ya. Nah, nanti di presensi ini kita bisa mengecek banyak hal ya, tapi ini pembahasannya nanti khusus ya, karena ini lumayan banyak menunya ya. Kita bahas super app saja dulu hari ini, Pusaka saja. Nah, ketika teman-teman sudah mengklik buat ketidakhadiran baru, maka nanti akan tampil kotak dialog seperti ini ya. Yang teman-teman tinggal isi. Ini tanggal dibuatnya tanggal berapa ya. ID-nya sudah jelas ya. Kemudian jenis cutinya atau jenis ketidakabsenan itu karena apa ya, dari sini ya. Nah, silahkan dipilih jenis cuti yang pertama, kemudian dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, nah, totalnya jumlah harinya berapa, alasannya apa, catatannya gitu ya. Jadi diberikan catatan sedikit, diberikan tugas oleh pimpinan untuk apa gitu misalnya. Kemudian upload dokumennya, surat izinnya kah, surat tugasnya kah, yang lainnya. Barulah yang terakhir klik simpan di poin nomor 7. Kalau sudah tersimpan, nanti tinggal tunggu approve atau persetujuan dari admin kabupaten. Kalau disetujui ya enak deh, token kita tidak dipotong gitu ya. Kalau sesuai dengan aturan itu, silahkan baca aturan tentang token itu dipotong dalam keadaan apa di PMA nomor 11 tahun 2019 kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah mohon maaf. Oke. Dan yang terakhir, batasan waktu absensi. Nah, kalau saya datang terlambat ngabsen itu kayak gimana? Ya, boleh gitu ya, tapi tetap terhitung terlambat nanti ya. Jadi teman-teman dianggap datang itu kalau absen sebelum pukul 12. Datang jam 7 dianggap datang. Absen jam 7 sorry. Melakukan presensi, memencet presensi pukul 7 dianggap datang, mencetnya
Pukul 8 dianggap datang pukul 8. Pukul 9 dianggap datang pukul 9 gitu ya. Pukul 12 dianggap datang pukul 12. Pokoknya sebelum jam 12 maka itu dianggap kedatangan. Bagaimana kalau saya mencetnya 2 kali? Nah, misal ya. Jadi saya tidak sengaja nih mencet jam pertama absen jam 6.40 misalnya. Terus jam 7 saya balik lagi lupa pencet lagi, apakah itu terhitung pulang? Oh enggak. Ya. Yang tetap dihitung sebagai kedatangan itu adalah yang pertama kali mencet. Pertama kali dia dipencet di jam berapa presensi itu. Jadi enak gitu ya, diambil yang paling cepat. Kalaupun salah pencet kemudian terpencet di jam 11 lagi, nggak masalah, biarkan saja. Nanti tinggal absen di atas jam 12 barulah dianggap pulang. Ya, nanti dianggap pulang itu kalau mengabsen atau melakukan presensi setelah pukul 12 ya. Kalau setelah pukul 12 teman-teman memencet tombolnya itu dianggap pulang. 12 lebih 1 menit itu dianggap pulang. Oh, saya salah pencet jam 12 lebih 1 padahal jadwal pulangnya jam 16.00. Ya nanti tinggal tunggu jam 16.00 pencet lagi. Yang dihitung kalau kepulangan adalah pukul terakhir gitu ya, atau pencetan yang terakhir tuh gitu. Oke. Semoga jelas ya. Kemudian yang terakhir nih, lokasi toleransi absensi. Jadi dari jarak berapa meter nih saya bisa absen? 200 meter. Lumayan sih ya. 200 meter dari lokasi geotagging atau titik koordinat yang sudah dilaporkan oleh admin kabupaten ke pusat. Nanti pusat akan menandai, oh ini titik koordinatnya kantor Kementerian Agama kabupaten ini titik koordinatnya madrasah ini dan seterusnya. Oke, saya kira itu saja dulu ya. Video tentang penggunaannya berikut kami tampilkan sedikit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan video penggunaan. See you next time. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And let's be honest, life's a competition. So if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. Oke, yang pertama buka Play Store ya, atau App Store. Tulis pusaka. Cari yang putih ya, yang ini ya. Kalau yang biru ini nggak bisa dipakai. Kita ambil yang putih, install. Ini dibuka, ini nanti ada tulisan install ya kalau teman-teman belum menginstalnya. Kalau sudah diinstal, klik buka. Kemudian klik login. Saya tulis NIP saya, kemudian passwordnya, klik masuk. Oke, login berhasil. Di sini teman-teman tinggal klik tombol presensi kalau mau absensi. Klik saja presensi gitu ya. Nah, ini sudah merah ya. Berarti lokasi saya ngabsen sekarang di sini. Klik saja presensi. Karena di sini saya tidak munculkan ya. Di sini seharusnya ada. Nah, ini lokasi saya aktif nih ya. Kalau yang belum aktif lokasinya harus diaktifkan ya. Tinggal klik saja presensi, maka jam ini akan terhitung sebagai jam pulang ya, karena sudah di atas jam 12. Jadi untuk laporan kinerja teman-teman tinggal klik laporan kinerja, kemudian klik tambah kalau mau ya, atau pilih tahun, pilih bulan dulu. Tapi paling enak sih klik tambah di sini supaya kita bisa memilih, terserah kita maunya ngisi tanggal berapa gitu ya, di bulan apa, di tahun berapa. Nah, itu bebas-bebasnya kita ya memilihnya. Jamnya juga jam berapa gitu ya. Ini bisa ditulis nih kalau di HP ya, jam 07 lebih 00 apa ini, oh ada imtak stel. Nah, silahkan tulis.
melaksanakan pembinaan muhadarah atau apalah, buat aja pokoknya intinya gitu ya. Itu untuk membuat laporan, klik tambah gitu ya. Dengan cara memilih tahun dan bulan ya bisa juga sih gitu ya. Tapi enakan sih klik tambah ini gitu ya. Lebih bebas memilihnya. Kemudian untuk mencetak laporan, teman-teman tinggal klik cetak laporan. Nanti maunya nyetak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dari tanggal 1 Februari setel sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 28 Februari kalau misalkan hari ini adalah tanggal 28. Kemudian klik cetak gitu ya. Udah dia akan jadi PDF langsung. Yang nanti kirim aja lewat WA, kemudian dicetak, selesai. Yang menu yang ketiga riwayat ya. Di riwayat ini teman-teman bisa melihat nanti presensi yang teman-teman pernah lakukan ya. Nih, selama 1 bulan kelihatan nih, Februari tanggal 1, tanggal 2. Kok saya kosong nih? Ya karena saya tidak pernah pakai aplikasi pusaka, bro. Ya, besok aja mulainya saya di bulan Maret dari awal biar kelihatan gitu. Kalau setengah-setengah mulainya nanti setengah, perhitungan tukin saya kan susah saya, bro. Ya, itu untuk ASN. Apa lalu kelebihannya untuk yang non ASN? Teman-teman bisa lihat di menu keagamaan ini ya, yang tanda apa nih? Tanda mohon maaf lahir dan batin. Di sini kan ada banyak menu nih, ada Islam kalau ingin tahu informasi tentang Islam, Kristen silahkan dibuka kalau Kristen, Katolik kalau ingin tahu tentang Katolik, jika ingin tahu tentang Hindu, Buddha, Konghucu silahkan diklik saja. Atau layanan publik lainnya, pendaftaran haji, seperti yang saya bilang di atas ya, cek pelunasan haji, pembatalan haji, sertifikat halal, pendaftaran nikah gitu ya. Bahkan ini kuliah nih, SPAN Petekin ya. Layanan pengaduan masyarakat nih. Ada beasiswa juga ya. Pokoknya lengkap banget deh gitu, enak nih gitu. Kalau Kementerian Agama terus terbuka seperti ini dalam penyampaian informasi, super memang gitu ya. Semoga terus jaya. Saya kira itu ya. Reviewnya sedikit keren. Semoga tetap istiqomah dalam jalan perbaikan. Bangga menjadi ASN Kementerian Agama. Ciao, assalamualaikum.